Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Argiano dengan NIM 123490015. Hari ini saya akan menjelaskan modul 2 tentang pengoperasian dasar silinder single acting dan double acting. Sini merupakan laporan dari praktikum pneumatik dan hidrolik. Untuk di sini kita bisa melihat ini merupakan contoh dari gambar di mana yang sebelah kanan yang berwarna merah itu merupakan double acting dan yang sebelah kiri itu single acting. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih rincinya. Nah, tujuan praktikum kali ini untuk memahami prinsip kerja silinder pneumatik single acting dan double acting. Lalu yang kedua, mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk penggunaan silinder acting dan double acting. Yang ketiga, mempelajari cara mengoperasikan dan menghubungkan aktuator pneumatik dan PLC sebagai sistem kendali. Di sini ada pertanyaan umum, di mana yang pertama itu apa itu silinder single dan double acting? Lalu yang kedua, kapan sebaiknya menggunakan silinder single acting dan double acting? Lalu yang ketiga, cara mengoperasikan silinder single dan double acting. Yang keempat, bagaimana dan dengan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC. Di sini saya sudah menyiapkan untuk jawaban-jawaban umum dan juga itu menurut saya. Di sini saya sudah siapkan filenya di Word. Sini. Nah, ini untuk yang pertanyaan pertama ya, apa itu silinder single acting dan double acting? Jadi silinder acting itu atau SA, nah silinder ini hanya menggunakan udara bertekanan pada satu posisi piston, di mana seperti yang di sini tadi ditunjukkan untuk yang single acting hanya di sebelah sini saja untuk yang diberi tekanan. Lalu yang kedua biasanya digunakan pegas internal untuk mengembalikan posisi ke posisi semula setelah udara dilepaskan. Lalu yang ketiga artinya piston hanya bekerja aktif pada satu arah, misalnya dia bergerak maju atau mundur yang dibantu oleh pegas. Contoh penerapannya yaitu ejector pada benda kerja, penjepit sederhana, dan pendorong dalam mesin pengemasan. Lalu yang kedua yaitu silinder double acting atau DA. Nah, silinder ini menggunakan udara bertekanan pada kedua sisi piston. Di sini bisa kita contohkan ini untuk udaranya, tekanan udaranya itu yang bagian merah dan bagian yang biru. Jadi dia akan menekan dari dua sisi. Oke. Gerakan maju dan mundur dikontrol penuh oleh udara bertekanan. Lalu yang ketiga, karena tidak ada pegas, nah silinder ini memberikan gaya yang seimbang pada kedua arahnya. Lalu umumnya dipakai pada sistem otomasi yang membutuhkan gerakan berulang dengan beban cukup besar. Contohnya pada mesin press, sistem pick dan place, atau aktuator pada robot pneumatik. Lalu tadi pertanyaan kedua yaitu kapan sebaiknya menggunakan silinder single acting atau double acting? Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan jawaban umum. Kapan sebaiknya menggunakan silinder acting, single acting, dan double acting? Untuk silinder single acting cocok digunakan ketika hanya diperlukan satu arah kerja saja. Misalnya hanya untuk mendorong atau hanya untuk menarik. Nah, itu bisa menggunakan silinder single acting. Lalu otomatis kembali lagi, misalnya mendorong nanti otomatis kembali lagi. Misalnya menarik nanti otomatis kembali ke posisi semula lagi. Lalu yang kedua, ingin hemat energi dan udara. Karena udara hanya dipakai hanya untuk satu arah. Benar, itu untuk menggerakkan pistonnya. Lalu, desain mesin membutuhkan komponen yang lebih kecil dan sederhana. Lalu yang terakhir, gaya balik yang dibutuhkan relatif kecil dan cukup dengan pegas. Lalu untuk double acting, kapan diperlukan? Dibutuhkan dua arah yang sama-sama kuat. Itu karena tekanan udaranya dari dua sisi. Lalu gerakan bolak-balik secara terus-menerus
beban yang digerakkan cukup besar sehingga pegas tidak mampu mengembalikan piston karena dia tidak menggunakan pegas. Sistem kontrol butuh presisi dan kedua posisi piston maju mundur. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengoperasikan silinder single dan double acting. Sini saya siapkan juga bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, untuk single acting sendiri dia digunakan bersama 3/2 katup atau 3 port dan 2 posisi. Lalu saat PLC atau tombol mengaktifkan solenoid, nah udara masuk ke silinder lalu piston maju seperti memberikan dorongan. Saat solenoid mati, udara keluar lewat port exhaust yang keluar dari sini. Biasanya nih ada di sekitar sini yang di atas, bagian atas. Nah, pegas menarik piston kembali, jadi dia kembali ke posisi semula. Sederhana, tapi arah baliknya terbatas pada kekuatan pegas karena dia bergantung dengan tekanan dan pegas tersebut. Oke, di double acting membutuhkan 4/2 atau 5/2. Nah, di sini 4 atau 5 port dan 2 posisi. Posisi pertama, udara masuk ke sisi depan piston, piston maju yang ini. Misal dari sini nih, ini piston bisa maju. Pistonnya bisa maju misalnya dari masuk yang warna merah. Lalu posisi kedua, udara masuk ke sisi belakang, piston mundur. Nah, makanya dia bisa terjadi pergerakan berulang untuk yang double acting. Dari masuknya yang dari biru bisa juga. Gerakan lebih fleksibel dan bisa diatur kecepatannya dengan penambahan flow control valve. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Yaitu bagaimana dan dengan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC? Di sini banyak caranya, yaitu ada terdiri dari sensor, PLC, solenoid valve, dan silinder. Input ke PLC biasanya sensor posisi. Silinder biasanya dilengkapi dengan limit switch atau red switch. Lalu sensor ini akan mendeteksi posisi piston, misalnya sudah maju penuh atau mundur penuh. Lalu sensor tersebut dihubungkan ke input PLC sehingga PLC tahu posisi aktuatornya. Nanti akan lebih jelasnya mungkin saya jelaskan di ladder ya, rangkaian ladder. Lalu output dari PLC solenoid valve, PLC akan mengirimkan sinyal listrik misalnya 24 volt DC ke solenoid valve. Lalu ketika coil solenoid aktif, katup berubah posisi dan mengatur aliran udara. Dari sini, udara bertekanan masuk ke silinder untuk menggerakkan piston sesuai perintah PLC. Lalu, ini alur sederhananya dari sensor masuk ke input PLC. Lalu logika program di PLC misalnya di sini menggunakan aplikasi di sini CXP ini CX1 bisa menggunakan aplikasi tersebut. Lalu outputnya ke solenoid valve dan ke silinder pneumatik. Nah, dengan rangkaian ini sistem pneumatik dapat dioperasikan otomatis sesuai program yang sudah ditentukan dalam PLC. Misalnya untuk siklus kerja berulang dalam mesin produksi. Selanjutnya, nah di sini ada penjelasan dari praktikumnya. Silinder single acting adalah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara. Seperti yang saya jelaskan tadi, gerakannya maju atau pistonnya keluar. Piston itu yang ini, yang ada berbentuk T seperti ini. Dilakukan oleh tekanan udara push type dari sini. Ini masuk, udaranya langsung menekan keluar. Gerakan balik mundur dikembalikan oleh pegas atau beban luar dibantu oleh pegas. Ciri utamanya lebih sederhana dan hemat udara dibandingkan double acting. Hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang didorong udara. Sedangkan saat dibalik oleh pegas lebih lemah. Banyak digunakan untuk menjepit, penekan, atau mekanisme ejector. Ini silinder double acting. Nah, silinder double acting adalah aktuator pneumatik yang punya dua port udara bertekanan. Gerakan maju dilakukan oleh udara bertekanan. Ini untuk double acting ya. Dia jadi ada dua tanpa menggunakan pegas. Gerakan balik mundur piston juga dilakukan oleh udara bertekanan, bukan pegas. Nih udah ditegasin kalau di sini bukan pegas.
Ciri utamanya, gaya dorong lebih kuat di kedua arah, maju mundur. Gerakan lebih stabil dan bisa diatur. Konsumsi udara lebih banyak dibandingkan single acting. Lalu cocok untuk aplikasi yang butuh gerakan bolak-balik terus-menerus. Misalnya, silinder penggerak mekanisme pintu otomatis atau sistem handling material. Oke. Kapan digunakan? Nah, silinder ini tadi sudah dijelaskan juga di sini versi ringkasnya. Single acting itu digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah kerja dengan dorongan udara bertekanan, sementara gerakan baliknya dibantu oleh pegas atau beban eksternal. Silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara terus-menerus seperti pada clamping, ejecting, positioning, atau lifting ringan. Lalu untuk double acting dipakai ketika sistem membutuhkan gerakan bolak-balik yang sama kuat di kedua arah. Karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun menarik piston. Jenis ini sering diaplikasikan pada proses industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil dan bertenaga. Misalnya dalam handling material pintu otomatis, mesin packaging, crusher, dan sistem robotik pick and place. Oke. Selanjutnya, cara pengoperasian. Nah, di sini tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Ini secara singkat lagi, single acting. Udara bertekanan masuk melalui satu port dari sini, dari ujung sini, untuk mendorong piston keluar. Piston akan terdorong keluar saat udara masuk memberikan tekanan. Saat suplai dihentikan, pegas internal mengembalikan ke posisi semula. Jadi pegasnya akan narik sang piston lagi. Karena itu silinder ini hanya bekerja dengan gaya penuh satu arah. Untuk double acting, udara bertekanan dialirkan secara bergantian ke dua port, sebelah sini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jika udara masuk ke port depan, piston akan terdorong maju. Jika udara masuk ke port belakang, piston akan terdorong mundur. Dengan begitu, silinder mampu menghasilkan gaya penuh pada kedua arah gerakan. Nah, ini untuk secara ringkasnya pneumatik ke PLC. Pada bagian kiri yang sebelah sini, saat tombol tekan PB diberikan arus, tombol PB, jadi diberikan arus misalnya 24 volt di sini. Lalu coil relaynya K1 aktif sehingga menghubungkan arus ke solenoid Y. Solenoid ini menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke silinder mendorong piston keluar seperti ini. Dan di PB ini PB ditekan seperti ini, dia akan mendorong pistonnya keluar. Pada bagian kanan, ketika tombol dilepas, arus terputus, solenoid mati, katup kembali ke posisi semula dengan pegas. Udara keluar melalui port exhaust dan piston kembali ke posisi awal karena pegas silindernya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk sekarang. Untuk ladder akan saya jelaskan lagi. Terima kasih. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan program ladder PLC pada CX1. Nah, di sini kita sudah ada aplikasinya CX1, CX Programmer. Nah, pada tampilan ini kita perlu untuk mengklik tombol new untuk membuat new sketch seperti itu. Kita namain di sini tugas. Oke. Seperti satu. Ding. Nah, ini sudah muncul di layar projectnya. Di sini untuk itu kita akan membuat sebuah program ladder di mana terdapat PB on dan PB off untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana. Hanya untuk memberikan output pada valve supaya bisa membuka jalur udara ke silinder pneumatik ya. Jadi kita akan membuat program sederhana yang dapat membuat jalur udara itu ke silinder pneumatik. Dimana di sini kita pertama memerlukan saklarnya dulu. Yang ini bisa kita lakukan. Nah, di sini kita
letakkan posisinya misalnya 0,00 untuk posisi pertamanya. Sini kita pasang sebagai PB on. Sini untuk yang kedua, pasang new close contact ini. Kita di posisi yang berbeda 0,01. Oke, lalu di sini kita beri nama PB off. Oke. Selanjutnya tinggal kita hubungkan kabel hingga ke ujung sini. Di ujungnya kita beri misalnya ini seperti new coil. Coil ini bisa jadi seperti LED ya. Jadi di sini kita pasang posisinya di 100. Untuk output itu biasanya di 100-an. Saya di sini pasang di posisi 100.00. Sini kita pasang output valve-nya. Oke, nah dia akan seperti ini. Di sini kita pasang saklar lagi dengan nilai output valve. Ini 100. Dia akan otomatis terisi output valve. Nah, sini. Salah. Oke. Nah, di sini seperti ini. Untuk penjelasannya, saya sudah siapkan sendiri materinya di sini. Nah, di mana di sini untuk struktur programnya kita sudah tunjukkan tadi. Yang pertama itu 0,00 di mana ada PB on, push button on. Nah, ini merupakan input berupa tombol tekan untuk menyalakan sistemnya. Di sini sudah terlihat nih sebagai PB on-nya. Lalu di sini ada yang namanya 0,01. Ini merupakan PB off atau push button off. Di mana ini sudah kita buat juga nih untuk mematikan si outputnya. Lalu sini ada 100,00. Nah, di sini output valve. Outputnya berupa aktuator, terserah apa misalnya solenoid valve atau sistem pneumatik. Di sini kita bisa menggunakan LED. Terus cara kerjanya nih, ketika PB on ditekan pada 0,00 aktif, arus logika mengalir ke kiri dari kiri ke kanan, dari sini ke sini, dia akan ke sini. Lalu kontak PB on, no, menutup. Nah, output coil 100.00 output valve akan aktif karena ada kontak seal in atau latch di 100.00 paralel dengan PB on. Maka meskipun tombol PB on dilepas, output tetap aktif. Ketika PB off ditekan 0,01 aktif. Ketika PB off adalah kontak PB off adalah tipe NC atau normal close yang ini. Dia akan tertutup jika yang ini diklik, maka yang output valve-nya akan off. Oke. Lalu akibatnya coil, akibatnya benar kan? Di sini 100.00 atau output valve-nya yang di ujung yang berbentuk bulat ini akan mati. Kotak seal in juga ikut mati sehingga sistem benar-benar off sampai PB on ditekan lagi. Nah, fungsi program ini adalah rangkaian latch atau self-loading circuit menggunakan PLC. PB on berfungsi untuk menyalakan output atau mengaktifkan valve, dan PB off berfungsi untuk mematikan output atau mematikan valve. Output tetap menyala meskipun PB on dilepas sampai PB off ditekan lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Ini merupakan penjelasan secara singkat mengenai program PLC menggunakan CX program. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen melalui komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.